Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mande Clara Septiana, mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mind map yang saya buat mengenai aliran dalam pendidikan. Aliran dalam pendidikan terbagi menjadi 4 subtopik. Yang pertama adalah konsep filosofis pendidikan, fungsi pendidikan, tujuan pendidikan, dan aliran dalam pendidikan itu sendiri. Kita mulai dari konsep filosofis pendidikan. Di sini terbagi menjadi 5 aliran. Yang pertama adalah esensialisme. Esensialisme di sini adalah aliran yang berteori bahwa guru adalah esensi untuk bekal aplikasi keilmuan siswa. Keberhasilan murid dipegang atau dipengaruhi oleh guru sebagai fasilitator dan motivator. Kemudian perennialisme adalah aliran yang memberikan kebaikan atau cinta kasih sebagai landasan pendidikan pada zaman kuno yang perlu dilanjutkan untuk membentuk manusia kritis. Yang kedua adalah pragmatisme, yaitu aliran pendidikan yang benar atau tepat adalah aliran yang mendatangkan manfaat kegunaan praktis bagi yang mendapat pengajaran. Kemudian progresivisme di sini adalah aliran yang menentang pendidikan tradisional, fokus pada murid dan guru sebagai fasilitator mengembangkan kemampuan murid agar menjadi solutif dan inovatif. Kemudian yang terakhir adalah aliran rekonstruksionalisme. Di sini adalah kehadiran lembaga pendidikan sangat penting sebagai pelopor perubahan masyarakat. Kemudian kita lanjutkan mengenai fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan di sini ada 2, yaitu yang pertama adalah menurut Sujat 2019. Pendidikan berfungsi untuk menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan serta mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua, menurut Danim 2010, fungsi pendidikan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah kemandirian. Di sini fungsi pendidikan berfungsi sebagai kemandirian, maksudnya adalah untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dapat mandiri dan mencari nafkah sendiri demi kesejahteraan hidupnya. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi pendidikan merupakan minat dan bakat. Untuk mengembangkan bakat dan minat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum. Kemudian fungsi pendidikan untuk pelestarian adalah membantu melestarikan kebudayaan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah fungsi pendidikan sebagai keterampilan. Ini berfungsi untuk menanamkan keterampilan dan mengaplikasikannya di lingkungan sosial. Kemudian yang terakhir adalah fungsi pendidikan sebagai inovasi. Menurut Danim, fungsi pendidikan sebagai inovasi adalah sumber inovasi bagi masyarakat untuk mendapati atau mempelajari hal-hal baru. Kemudian kita lanjutkan untuk tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini terbagi menjadi 2, yaitu tujuan pendidikan berdasarkan nasional dan tujuan pendidikan berdasarkan kebutuhan. Tujuan pendidikan nasional di sini diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 Sisdiknas.
yang menerangkan bahwa mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1995, tujuan pendidikan nasional dijelaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan bangsa. Kemudian dalam TAP MPR nomor 2 tahun 1960, tujuan pendidikan nasional adalah membentuk Pancasila sejati berdasarkan ketuhanan dan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang 1945 dan isi Undang-Undang 1945. Kemudian di sini ada tujuan pendidikan berdasarkan kebutuhan, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tujuan berdasarkan kebutuhan umum, seperti yang sudah dijelaskan tadi di bagian tujuan pendidikan nasional, yaitu pada pasal atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sikdisnas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 dan TAP MPR Nomor 2 Tahun 1960. Kemudian di sini ada tujuan pendidikan berdasarkan tugas lembaga pendidikan. Yang kedua ini adalah tugas pendidikan itu sebagai tujuan institusionalisme. Di sini adalah bagian bertugas untuk lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah pencapaian dari tujuan bidang keilmuan. Nah, di sini adalah tujuan kurikuler. Jadi pendidikan itu bertujuan untuk mencapai sesuatu dari bidang ilmu. Kemudian yang keempat adalah tujuan penguasaan materi tertentu. Di sini itu termasuk dalam tujuan instruksionalisme. Jadi biasanya untuk memenuhi salah satu sebuah materi dalam KD yang sudah ditentukan dalam sebuah pembelajaran. Itu tadi tujuan dari pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah aliran dalam pendidikan. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah nativisme. Aliran dalam pendidikan nativisme itu adalah bawaan sejak lahir. Anak itu lahir dalam bakat dan bawaannya masing-masing sehingga pendidikan tidak terlalu berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah empirisme. Empirisme di sini berpendapat bahwa pendidikan itu terbentuk dari lingkungan. Di sini ada pendapat dari tabula rasa John Locke. Perkembangan dan pembelajaran anak ditentukan oleh lingkungan, bukan oleh bawaan. Kemudian yang ketiga adalah aliran konvergensi, yaitu berpendapat bahwa pendidikan itu melalui multifaktor. Jadi, sistem kemampuan belajar anak dipengaruhi oleh natur pendidikan dan natur bawaan genetik. Jadi, untuk aliran konvergensi ini berpendapat bahwa pendidikan itu dipengaruhi oleh semua faktor atau multifaktor.
Yang ketiga adalah aliran naturalisme. Aliran naturalisme ini berpendapat bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan baik akan lebih baik jika ditempatkan di alam, menjadi buruk jika ditempatkan pada manusia. Jadi pada aliran ini berpendapat bahwa alangkah baiknya manusia itu lebih akan berkembang jika ditempatkan pada alam. Kemudian ada aliran progresivisme. Progresivisme di sini berpendapat bahwa manusia adalah makhluk serba bisa. Manusia memiliki mesin kecerdasan untuk problem solving. Aliran ini berpendapat bahwa manusia akan dapat menyelesaikan masalah apapun. Yang terakhir adalah aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme dalam aliran pendidikan ini berpendapat bahwa keaktifan manusia dalam belajar akan mempengaruhi penguasaannya terhadap suatu pengetahuan. Jadi, setiap orang yang aktif untuk mempelajari hal-hal baru, maka dia akan lebih mengetahuinya. Nah, sekian penjelasan mind map yang saya buat tentang aliran pendidikan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.